Halo adik-adik, teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Rizky, dan kita kembali lagi berjumpa di episode Jumpa Ahlinya. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang hebat dan keren banget. Kalau misalnya nih, adik-adik punya momen-momen spesial atau peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, misalnya acara ulang tahun atau mungkin bertamasya bersama keluarga. Nah, salah satu jasa dari tamu kita kali ini itu adalah mengabadikan momen-momen spesial tersebut. Nah, kalau gitu kita langsung saja sambut tamu kita. Silahkan. Halo adik-adik, perkenalkan namaku Yoga Sundara, biasa dipanggil Yogas. Saat ini aku bekerja sebagai seorang fotografer, terutama fotografer di event-event atau fotografer dokumentasi event, kayak gitu. Oh, oke. Baik sekali Kak Yogas. Nah, Kak, boleh cerita nggak Kak, sejak kapan Kakak menekuni fotografi? Jadi ceritanya aku menekuni fotografi itu sejak SMA, Kak Rizky. Jadi waktu SMA itu aku baru pertama punya kamera, terus saat itu ikutan ekstrakurikuler fotografi nih di SMA aku. Nah dari situlah baru aku menekuni fotografi jadi hobi dulu awalnya, Kak Rizky. Baru profesionalnya sih itu setelah dari masa kuliah. Jadi sejak aku kuliah baru dijadikan profesi profesional gitu. Oh, berarti bermula dari ikut ekskul di SMA ya Kak ya? Ya benar-benar Kak Rizky. Nah, terus kenapa tuh Kak akhirnya setelah mengikuti ekskul kenapa bisa suka dengan fotografi tuh? Atau tertarik dengan Mm-mm. fotografi? Soalnya sih aku suka nih Kak Rizky kalau misalkan lihat hasil-hasil foto orang, awalnya dari situ dulu. Jadi aku tertarik lihat hasil-hasil foto orang, wih keren-keren nih, bagus-bagus. Nah aku pengen coba juga nih, bisa nggak sih aku bikin karya yang bagus, foto-foto yang bagus. Makanya dari situ baru masuk ke fotografi sih, lebih tertariknya dari situ gitu Kak Rizky. Oh, dari lihat-lihat foto bagus terus jadi pengen coba juga gitu ya Kak ya? Iya benar-benar. Oh, oke. Nah, kalau Kak Yogas, boleh nggak tuh Kak, tunjukin kira-kira ada nggak, jenis-jenis foto itu apa aja tuh Kak? Terus mungkin sekalian juga nih tunjukin hasil-hasil foto dari Kak Yogas gitu ke Boleh kita. boleh. Boleh banget Kak Rizky. Nih aku share hasil fotonya ya Kak Rizky. Oke. Nah, yang pertama ini event fotografi nih Kak Rizky. Jadi Mhm. kalau event fotografi ini basicnya dia adalah eh, harus bisa fotografernya harus bisa untuk nangkep momen yang pas. Karena kalau dari event atau acara-acara itu kan gak bisa keulang ya Kak. Betul. Jadi kita sebagai fotografer harus bisa nangkep momen yang pas. Nah ini hasil yang aku foto yang di tengah ini atau yang sebelah kiri ini waktu aku foto event olahraga Kak Rizky. Jadi waktu perayaannya aku foto dia lagi seneng gitu Kak Rizky. Mhm. Setelah menang gitu. Nah terus kalau yang sebelah kanan ini aku foto waktu event konser paduan suara Kak Rizky gitu. Nah ini contoh pertama kalau yang Mhm. event fotografi. Kalau Mmm. yang kedua ini lebih ke hobi aku sih Kak Rizky. Kalau hobi aku suka banget fotoin binatang Mmm. gitu. Ini aku fotoin binatang kayak rusa, burung merpati, terus ada kucing juga kayak gitu. Oh, iya iya. Itu yang kedua biasanya lebih ke hobi sih kalau fotografi binatang gitu. Oh, Nah, itu terus foto di mana itu Kak rusanya? ini yang foto rusa ini aku fotonya di Ranca Upas Kak Rizky. Oh, itu tuh bisa foto sedekat itu apa gimana itu Kak? Kok Iya, rusanya kelihatan jadi jadi deket ya? iya betul Kak Rizky. Jadi memang nyobain ngedekat dulu sih Kak Rizky Oh, pertamanya. iya iya. Rusanya nggak kabur ya, Kak, ya? Untungnya nggak kabur Kak Rizky. Oh, I see. Mungkin udah terbiasa kali ya dengan Ya manusia. udah terbiasa. Ah, oh begitu. Mm, Terus, mm, mm. Kak? Nah, terus lanjut lagi ya Kak. Ini yang ketiga, ini contohnya adalah landscape fotografi. Jadi yang aku tadi bilang ini lebih ke Oh, pemandangan ataupun bangunan-bangunan misalnya kayak gitu. Nah, misalkan yang sebelah kiri ini aku foto waktu di eh, Pangalengan, Kak Rizky. Jadi
kelihatan kayak bukit-bukitnya gitu. Kalau yang di tengah ini lebih ke di stasiun gitu, foto landscape-nya. Kalau yang kanannya itu kayak di kota Bandung sih ini Kak Rizky. Jadi ngeliatin gimana sih rumah-rumah di kota Bandung kalau dilihat dari atas gitu. Nah, Iya. lanjut lagi Kak Rizky, yang keempat ini portrait fotografi yang aku bilang tadi, lebih ke foto manusia. Jadi ini aku kasih contoh satu dari project aku, ini foto model gitu. Terus yang kelima, ini yang lagi sebenarnya saat ini lagi ngetrend sih Kak Rizky. Ini lebih ke foto produk. Jadi foto produk ini fungsinya mengenalkan produk-produk dari yang punya usaha kepada customer-customer atau pelanggan-pelanggannya gitu Kak Rizky. Oh. Wah, bagus-bagus ya Kak hasil dari foto Kakak tadi. Iya, makasih Kak Rizky. Nah, Kak, itu tuh Kak Yogas belajar Mm-mm. fotografi bagaimana ya Kak? Nah, kayak yang aku ceritain tadi sih Kak Rizky, jadi kan awalnya dari ekstrakurikuler itu pertama kali banget belajar. Nah, kalau setelah itu aku nggak ada ikutan les atau sekolah fotografi gitu, enggak. Jadi lebih ke belajar secara otodidak aja sih Kak Rizky gitu. Jadi ya Oh, lebih ke apa ya, nyari-nyari sendiri, cari referensi atau inspirasi-inspirasi foto yang banyak gitu. Jadi oh, biar aku juga punya banyak gambaran ya Kak Rizky, jadi gimana foto yang bagus itu kurang lebih kayak gimana. Fotografer-fotografer yang udah lama di dunia fotografi itu kalau ngambil fotonya kayak gimana, kayak gitu. berarti coba-coba belajar sendiri ya Kak ya, cari-cari info gitu ya. Iya, bener banget Kak Oh. Rizky. Nah, dari proses belajar itu Kak, eh, akhirnya yang perlu dikuasai itu apa aja ya Kak ya di dunia fotografi? Nah, eh, yang perlu dikuasai itu kalau cuman sebatas jadi hobi aja, Hmm. gimana teknik foto yang bagus, sama eh, cari-cari referensi itu tadi. Jadi lebih banyak masukan untuk hasil-hasil fotonya kayak gimana sih, cara ngambilnya gimana gitu. Nah, cuman setelah jadi profesi, ternyata lebih banyak lagi yang harus dikuasai. Seperti misalnya bikin konsep fotonya. Jadi karena kan kita juga sebagai fotografer harus bisa ngikutin klien kita pengennya gimana gitu Kak Rizky. Jadi harus bisa ngonsepin fotonya pengen kayak gimana, disiapin propertinya, kayak gitu-gitu. Sama komunikasi juga harus bisa bagus sih Kak Rizky dengan klien-klien gitu. Hmm. Jadi nggak cuman fotonya aja. Sama satu lagi Kak Rizky harus bisa ngedit fotonya juga gitu. Oh, begitu ya. Jadi nggak cuma teknik foto aja ya, mungkin kayak dari komunikasi Iya, begitu. bener banget Kak Terus Rizky. bahkan ngedit fotonya pun juga perlu dikuasai ya kalau misalnya ingin lebih dari sekedar hobi begitu ya. Betul Kak Rizky. Oh. Nah, Kak tadi Kak Yogas kan sempat bilang tuh kalau ada kayak namanya edit, terus membuat konsep foto. Nah, itu sebenarnya aku jadi pengen tahu tuh Kak, apa aja yang dikerjakan oleh seorang fotografer? Apakah dikerjain semua sendiri atau bagaimana tuh Kak? Nah, kalau misalkan pembagian kerjaan, kalau aku sih sekarang ada tim Kak Rizky. Jadi bareng sama tim, ngerjainnya bareng-bareng. Cuman kalau eh, harus punya skill-nya, itu menurut aku sih harus punya, setiap orang harus punya. Jadi nanti kalau pembagian kerjaan itu tergantung project-nya gitu Kak Rizky. Cuman setiap orang harus bisa foto, harus bisa ngedit hasil fotonya gitu. Nah, Kak, aku jadi pengen tahu nih, Kak. Sebenarnya apa aja sih, Kak, yang dikerjakan oleh fotografer? Soalnya kan tadi Kak Yogas ada sempat bilang ada editing, terus konsep foto, terus ada juga yang lain-lain gitu. Nah, itu tuh sebenarnya ada apa aja, Kak? Nah, kalau misalkan dalam mengerjakan sebuah project foto gitu Kak Rizky, kita biasanya mulainya dari persiapan dulu. Jadi persiapan itu kita ngobrol dulu sama klien kita pengennya gimana. Karena kan aku basicnya fotografer acara ya Kak. Jadi lebih harus tahu acaranya tuh kurang lebih kayak gimana. Kliennya pengennya momen-momen penting apa sih yang harus aku ambil waktu acaranya. Lebih ke situnya dulu sih Kak. Jadi persiapan di awal itu juga penting banget buat seorang fotografer. Nggak cuman saat fotonya diambil itu, saat mengambil foto gitu.
Jadi waktu awal itu biasanya yang disiapin konsep fotonya, terus peralatan-peralatan yang harus dibawa apa aja. Karena kalau ketinggalan ribet banget tuh Kak Rizky, Hmm, kalau sampai ada yang ketinggalan waktu acaranya, karena kan iya. kita harus mendokumentasikan gitu. Yang pertama itu persiapan sama harus jaga kesehatan juga gitu Kak Rizky. Karena kan momennya itu nggak bisa diulang lagi. Jadi kita harus fit saat eh, sesi Hmm. fotonya berlangsung gitu, saat acaranya gitu. Nah kalau pas acaranya itu ya kita harus sesuai dengan konsep awal yang kita udah bikin gitu. Jadi kalau kita udah harus misalkan jam 10 nih, nanti kita harus ambil foto waktu misalkan ini acara ulang tahun ya Kak. Hmm. Kita harus ambil foto waktu lagi potong kue atau waktu tiup lilin. Nah, itu kita harus udah Siap. standby di Hmm. posisi nih, udah siap. Jadi nanti begitu tiup lilin, langsung kita ambil fotonya. Kayak gitu sih Kak Rizky. Nah, itu waktu acara. Kalau misalkan nanti setelah acaranya selesai, berarti lebih ke mengedit hasil foto-foto yang udah diambil. Gitu Kak Rizky. Oh, gitu. Nah, itu banyak juga ya, Kak, ya, yang perlu Iya, dilakukan ya, sebelum acara, banyak pas Kak Rizky. acara, dan setelah acara ya? Iya, benar banyak banget Kak Rizky. Oh, nah, Kak, kalau Ya, menurut Kak Yogas nih, bagaimana, Kak, prospek fotografi ke depannya setelah Kakak menjalani ini? nah, kalau kita lihat dari perkembangan si fotografi saat ini ya Kak Rizky, ini peluangnya banyak banget nih Kak Rizky. Seperti yang tadi aku contohin di produk fotografi itu lagi Hmm. ngetren nih sekarang. Karena usaha-usaha, apalagi di masa COVID ini, mereka butuh banget nih bisa memperkenalkan produknya ke eh, klien-klien atau pelanggan-pelanggan mereka gitu. Jadi kita fotografer juga bisa menyalurkan kemampuan kita supaya bisa membantu mereka untuk memperkenalkan produk-produk itu kayak gitu Kak Rizky. Jadi prospeknya itu cukup bagus ya, Kak, ya, untuk ke depannya, apalagi di Ya, zaman-zaman sekarang, segala iya sesuatunya itu betul. digital, banyak perlu Nah, foto iya gitu ya. betul banget Kak Rizky. Oh, oke. Nah, kalau misalnya tantangannya nih, Kak, di dunia fotografi, yang sebagai profesi fotografer, Kak, apa tuh, Kak? Nah, kalau bicara tantangan sih teknologinya semakin canggih Kak Rizky, semakin mudah gitu seseorang untuk menghasilkan foto yang bagus buat kita para fotografer yang menjadikan fotografi ini sebagai profesi, kita harus punya keunikan sendiri sih Kak Rizky menurut aku. Jadi nggak cuman bisa menghasilkan foto yang bagus, tapi juga harus punya kemampuan untuk, oh ini beda nih dari fotografer-fotografer yang lain. Mungkin tantangannya lebih ke situ sih Kak Rizky. Hmm. Untuk punya karakter sendiri ya, Kak, ya? Betul betul betul. Oh, oke. Nah, Kak, kalau misalnya nih, Kak, aku pengen mulai menekuni atau masuk ke dunia Mhm. fotografi, menurut Kakak perlengkapan yang aku perlu siapkan tuh apa aja ya, Kak? Misalkan baru memulai gitu ya Kak, menurut aku sih persiapannya yang pertama itu harus yakin dulu benar-benar minat di bidang fotografi. Soalnya, eee, menurut aku sih fotografi kalau misalkan nantinya dijadikan profesi itu cukup mahal nih Kak modalnya. Jadi harus benar-benar yakin dulu, Hmm. aku suka nggak sih gitu sama Hmm. fotografi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di fotografi ini kan harus kreatif nih Kak, Hmm. karena fotografi itu salah satu bidang seni juga. Jadi, adik-adik nih harus sering lihat-lihat, inspirasi atau hasil-hasil foto, dari fotografer-fotografer manapun, siapapun mereka gitu. Nah baru, yang ketiga itu lebih ke peralatan atau perlengkapan fotonya itu sendiri gitu. Nah kalau saran aku sih Kak Rizky, sekarang kan ini lebih gampang nih Kak untuk, adik-adik nih kalau mau belajar foto, punya kamera dari handphone pun udah bisa gitu. Jadi nggak harus dimulai langsung dari punya kamera digital gitu, bisa mulai dari kamera HP juga gitu Kak Rizky. Hmm. Mungkin itu Jadi sih Kak Rizky. Jadi yang penting, kita awal-awal boleh coba dulu pakai kamera HP ya, Kak, ya. Nanti kalau Betul, emang ternyata ke depannya, oh suka dan emang
merasa pengen meneruskan di dunia fotografi, Iya, baru boleh di-upgrade perlengkapannya. Maksudnya iya, betul, betul, di ditingkatkan kualitas perlengkapannya. betul, Kak Rizky. Oke. Oh. Nah, Kak, aku jadi pengen tahu nih, Kak, sebenarnya standar atau kriteria foto yang bagus tuh gimana ya, Kak ya? Mungkin Kak Yogas boleh nggak kasih contoh perbandingan yang foto yang bagus dan foto yang mungkin kurang bagus gitu, Kak? Boleh, Kak Rizky. Ini aku kasih contoh ya, Kak. Oke deh. Oke, jadi kalau di fotografi itu sebenarnya dasarnya ada 3, Kak Rizky. Yang pertama harus bisa fokus ke objek yang pengen difoto. Yang kedua dari sisi pencahayaan, Kak Rizky. Terus yang ketiga baru dari sisi komposisi atau apa ya, lebih mudahnya kayak benda apa harus ada di sebelah mana, kayak gitu, Kak Rizky. Tata Nah, letaknya begitu ya, Kak ya? ya betul, Kak Rizky. Nah, yang pertama ini kita bahas dulu tentang fokus ya, Kak Rizky. Jadi kalau fokus itu kayak yang digambar ini nih, Kak Rizky, ini aku sama-sama sama-sama fotoin pengendara motor. Nah, kalau di sebelah kiri itu karena aku pengen objek yang fokusnya si pengendara motor itu harus fokus seperti di yang sebelah kiri, Kak Rizky. Kalau yang di yang kanan itu agak ngeblur. Nah, itu jadi kan kurang enak ya, Kak Rizky, kalau dilihat gitu. Itu dari segi fokus. Lalu yang kedua dari segi sumber pencahayaan. Ini juga penting banget nih, Kak, buat di fotografi. Karena cobain deh sama adik-adik kalau misalkan foto waktu malam atau lagi gelap, itu pasti lebih susah deh fotonya dibandingkan waktu cahayanya lagi terang gitu. Nah, ini contohnya sumber pencahayaan juga ada beda-beda nih. Ada yang alami atau dari matahari. Ini kita cuma bisa lakuin pas foto siang-siang. Nah, ada juga yang pencahayaannya buatan atau dari lampu. Misalnya ini kayak di foto di studio nih, Kak Rizky. Nah, kalau yang di foto sebelah kanan ini, meskipun dia ada gelap setengah dan terang setengah, itu memang ada teknik fotografinya sendiri, Kak Rizky. Jadi nggak melulu foto itu harus terang, semuanya terlihat jelas gitu. Tergantung balik lagi ke apa yang pengen kita foto, hasilnya pengen kayak gimana gitu, Kak Rizky. Wah, Yang ini kedua, keren ya, Kak ya, yang foto di kanan ini, Kak. nah itu kan Kak Rizky, jadi harus bisa pinter-pinter juga nih seorang fotografer buat memanfaatkan lampu buat jadi pencahayaan kayak gitu-gitu, Kak Rizky. Oke. Nah, terus yang ketiga ini dari segi komposisi. Jadi komposisi itu sebenarnya teknik yang banyak banget macamnya dan setiap fotografer juga punya kegemarannya masing-masing foto apa. Nah, misalkan yang aku kasih contoh ini di sebelah kiri ini lebih ke fotonya minimalis. Jadi minimalis itu objeknya lebih kecil dan banyak ruang kosong di fotonya supaya yang penikmat foto itu lebih fokus ke si objek yang difoto gitu. Nah, kalau yang di tengah ini lebih ke foto yang ada polanya. Jadi lebih ke simetris dan sejajar. Misalnya bangunan, ini kalau di sini apartemen misalnya. Dia punya warna-warna yang bagus nih di temboknya sama ada pola-polanya di setiap lantainya. Nah, itu juga ada yang jenisnya seperti itu. Nah, kalau yang ketiga ini yang umum aja sih, Kak Rizky. Yang umum itu center atau objeknya ada di tengah. Nah, ini biasanya yang basicnya. Jadi, kalau kita foto, usahakan posisinya ada di tengah nih objek yang mau kita foto supaya fokusnya perhatian kita ke si objek itu lebih detail, lebih jeli gitu, Kak Rizky. Oke, jadi itu tuh kriteria foto yang bagus ada 3 tadi ya, Kak ya? Betul, itu dasarnya sih, Kak Rizky. Nanti kesananya bisa berkembang lagi nih. Kalau adik-adik memang suka fotografi, nanti adik-adik akan cari tahu lebih dalam deh pasti. Iya. Oh, oke. Nah, jadi kalau boleh aku ulang, jadi tips foto yang bagus itu yaitu ya Kak tadi. Pertama kita fokus ke objek, terus kita perhatikan pencahayaannya, dan yang ketiga itu perhatikan komposisi dari fotonya itu ya Kak ya. Betul, Kak Itu Rizky, betul lebih banget.
nanti dari tips itu kita bisa memperoleh foto yang bagus. Betul, Kak Oke. Rizky. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir, Kak. Ya, Kalau gitu, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, Kak, udah bersedia untuk menjadi tamu kita pada episode Jumpa Ahlinya kali ini. ya. Nah, buat adik-adik nih, Kak, kalau pengen nanya atau pengen tahu lebih jauh mengenai fotografi dari Kak Yogas, mungkin ada Instagram atau apakah yang bisa dihubungin ya, Kak? Boleh banget nih, Kak Rizky. Kalau adik-adik misalkan mau tanya-tanya tentang fotografi, bisa nih kontak ke Instagram aku di @yogassundara. Oke. Ya. Nah, jadi udah sekian episode Jumpa Ahlinya kali ini. Untuk adik-adik, kalau adik-adik suka videonya, jangan lupa like. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di komen di bawah. Nah, jangan lupa juga subscribe supaya adik-adik tidak ketinggalan video-video Jumpa Ahlinya yang selanjutnya. Oke, sekian dari episode kali ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye-bye.